Assalamualaikum saudara, kabar siang kembali hadir menyajikan beragam informasi menarik dan aktual. Bersama saya Cahaya Ici, inilah kabar siang selengkapnya. Saudara Bupati Siak Alfedri ikuti rapat paripurna Dewan Pimpinan Rakyat Daerah tentang penyampaian laporan Banggar Ranperda 2023 serta permintaan persetujuan secara lisan kepada anggota DPRD Kabupaten Siak. Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Siak menggelar rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna Putri Kaca Mayang. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan ini membahas dua agenda mengenai susunan anggaran maupun tentang penyampaian laporan Banggar terhadap Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2023 serta permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna dan dilakukannya penanda tanganan berita acara persetujuan bersama. Sementara itu, Bupati Siak Dr. Haji Alfedri MSI mengatakan sebelumnya Pemkab Siak telah bersepakat bersama DPRD dalam menjalankan berbagai program kegiatan demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Alfedri menjelaskan melalui pembahasan ini banyak masukan yang disampaikan sebagai bentuk perhatian kepada pemerintah daerah demi meningkatkan kemajuan pembangunan dan peningkatan bagi ekonomi masyarakat dengan berupaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Siak. Lihat, itu ditutupi dari sana. Artinya tadi disampaikan oleh mewakili Banggar bahwa ya sebelum ini diajukan RPBD ke DPRD dengan setelah tadi diputuskan tidak berbeda jauh. Karena saya malah berkurang dari 400 juta. Jika dibandingkan dengan tahun lalu juga ada peningkatan. Tahun lalu kan 2,2 lebih, sekarang naik. Ada peningkatan. Kemudian ini itu PAD yang semakin naik, kan PAD lebih 300 miliar, 14% dari total pendapatan. Kemudian juga mudah-mudahan transfer karena harga minyak kan relatif lebih baik tahun ini dibandingkan tahun lalu. Nah, semoga tentu ini sudah merumuskan rencana kerja beserta anggaran 2023 yang berdasarkan target-target kebijakan program strategis yang sudah dituangkan dalam RPJMD untuk tahun 2023. Ya, untuk OPD ya kami sudah arahkan. Juga mengenai Dewan juga sudah mengharapkan juga supaya OPD penghasil PAD ini supaya lebih intensif ya, untuk mencari pundi-pundi pendapatan. Ya, maka ini nanti ke depan barangkali kita arahnya seperti laporan ini secara online. Ini sedang kita kaji, persiapkan, atau nanti kita memakai aplikasi dari yang sudah dipakai seperti di Jakarta. Itu juga jadi salah satu rencana kita ke depan untuk meningkatkan PAD. Tapi di dinas ini dengan di bawah komando kepala BKD yang baru ini dapat saya lebih progresif ke lapangan, yang merumuskan, memverifikasi data, kemudian juga untuk pemungutan, ya, termasuk bekerja dengan pengacara negara. Itu juga dilakukan. Tentu kita berharap PAD ini semakin meningkat maksudnya. Bupati Siak Alfedri juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Siak atas kerjasama serta saling bersinergi demi meningkatkan dan memajukan Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Ya saudara, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru terus digesa dalam rapat koordinasi nasional pada Senin 28 November. Pemerintah pusat Dirjen Kementerian Dalam Negeri terus menekan pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk pengendalian inflasi. Berlangsung di ruang bandar kantor Bupati Siak, Wakil Bupati Siak Kusni Merza menghadiri rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi melalui Zoom meeting. Pemerintah pusat terus menggesa pemerintah kabupaten kota untuk menekan angka penurunan inflasi di daerah masing-masing. Yang saat ini tingkat inflasi di Indonesia pada Oktober 2022 sebesar 5,71%.
dan Indonesia saat ini masih bisa mempertahankan tingkat inflasi di bawah 6%. Pemerintah kabupaten kota juga mendapatkan arahan dari Menteri Perdagangan untuk persiapan menjelang HKBN, Natal, dan Tahun Baru. Dalam wawancaranya, Kepala Bagian Ekonomi Azmarman Yohanto menyampaikan untuk Kabupaten Siak sendiri telah melakukan 4 hingga 5 indikator yang telah diarahkan ke Mendagri, yang juga dalam setiap minggunya pada hari Jumat akan selalu memberikan laporan ke pusat terkait pengendalian inflasi. Di Kabupaten Siak kita sudah melakukan 4-5 indikator yang ditetapkan Mendagri. Di posisi kita masih di poin nomor 2, mungkin kita akan mengejar ke yang nomor 1. Mudah-mudahan dengan kerjasama tim pengendalian inflasi daerah ini bisa kita mengurangi inflasi di Kabupaten Siak, khususnya untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Nggak sampai mungkin. Terkait yang hari ini nih Pak, apa aja nih Pak yang disampaikan dari Kemendagri? Jadi rakor ini setiap minggu, setiap Senin itu dilakukan untuk mengevaluasi dari Kemendagri terhadap daerah di Indonesia. Contoh tadi ada 21 Pemda yang sama sekali tidak pernah melakukan 6 indikator yang ditetapkan Kemendagri. Itu mungkin nanti ada evaluasi tersendiri dari Kemendagri. Kemudian kita tidak, dan kami juga tim pengendalian inflasi daerah setiap Jumat juga melakukan rapat teknis internal evaluasi terhadap di kabupaten. Alhamdulillah ada beberapa OPD sudah melakukan gerakan menanam cabai sama pasar murah yang diadakan dari perdagangan provinsi hari Kamis lalu. Tim Liputan mengabarkan. Bupati Siak Alfedri resmikan showroom motor listrik gesit perdana di Kabupaten Siak, tepatnya di Kecamatan Tualang. Peresmian showroom motor listrik gesit tersebut ditandai dengan pengguntingan pita, penandatanganan motor listrik gesit, dan dilanjutkan dengan tes drive motor listrik gesit oleh Bupati Siak Alfedri. Bersama Kepala Dinas PU Tarukim Kabupaten Siak Irvin Kahar, Kepala Dinas Perhubungan Siak Junaidi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Siak Arisman, dan beberapa tamu undangan, Bupati Siak Haji Alfedri meresmikan showroom motor listrik gesit perdana di Kabupaten Siak, tepatnya di Kecamatan Tualang pada Minggu 27 November, yang ditandai dengan pengguntingan pita, penandatanganan motor listrik gesit, dan dilanjutkan dengan tes drive motor listrik gesit oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Iya, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita saksikan bersama-sama. Kita hitung 3, 2, 1. Bupati Siak menyampaikan kekagumannya terhadap motor listrik gesit. Menurutnya, otomotif yang bersumber dari tenaga listrik ini sangat ramah lingkungan dan tidak akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan sejalan dengan program Siak Hijau. Nah, tentu kita hari ini bersyukur bisa bersama-sama di sini untuk kegiatan yang baik, kegiatan yang mulia. Bagaimana hari ini ada suatu perusahaan perindustrian yang mengembangkan motor listrik, ya, ingin membuka cabang di Siak. Nah, kita pemerintah tentunya mendukung otomotif listrik ini. Kemarin baru selesai pelaksanaan G20, ya, pertemuan presidensial. Ada 17 kepala negara, kepala pemerintahan dunia ini, 17 dari 20 yang hadir di Bali. Semua peserta G20 harus pakai motor listrik, mobil listrik. Ya, tepuk tanganlah buat motor listrik sudah diperkenalkan langsung oleh Bapak Presiden kita dengan juga seluruh tamu-tamu yang ada di Bali. Saya kemarin juga baru pulang minggu yang lalu, ya, dari Mesir. Kemarin saya di Mesir dibawa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, ya, bersama NGO lingkungan hidup menjadi narasumber untuk penyelamatan climate change, perubahan iklim. Nah, ini dunia ini semakin panas akibat emisi gas rumah kaca, emisi karbon, sehingga ada pemanasan global, mencair es di kutub, makanya air laut sekarang semakin bertambah, semakin meningkat. Nah, satu sisi kita harus ada upaya penyimpanan dan penyerapan karbon. Nah, penyimpan karbon yang terbesar di dunia itu adalah gambut.
Sepertiga penyebab karbon itu adalah gambut. Nah, gambut ini yang penyebab karbon terbesar itu di Indonesia. 60% gambut itu di Indonesia. Dan di Kota Siak ini 53% dari luas kita ini gambut. Ada 460.000 hektar gambut. Pada kesempatan ini, Bupati Siak Haji Alfedri juga membeli 1 unit motor listrik gesit yang akan dijadikan hadiah door prize pada Fun Bike Tour The Siak 2022 yang merupakan event internasional dan diselenggarakan pada tanggal 1 hingga tanggal 4 Desember 2022 serta diikuti oleh 5 tim luar negeri dan 8 tim dalam negeri. General Manager Gesit Riau Jeremias Duha mengatakan untuk di Provinsi Riau, Kabupaten Siak merupakan kabupaten kedua setelah Kota Pekanbaru yang telah membuka showroom motor listrik Gesit. Gesit, PT Talabu ada 3 Pak, ada di Pekanbaru, ada di Siak, dan ada di Kabupaten Pelalawan. Dengan harapan Rektur PT Talabu, Pak Seki Atululaya menyampaikan bahwa dalam tahun ke depan, semua kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Riau akan ada Gesit. Berikan tepuk tangan. Motor listrik Gesit tersebut memiliki baterai dengan spesifikasi lithium ion 72 volt 22 ampere dan dapat menempuh jarak 50 km dengan kondisi baterai penuh dengan waktu pengecasan baterai sekitar 3 hingga 4 jam. Acara tersebut juga dihadiri oleh General Manager PT Wika Manufaktur Anton Rinaldi dan pimpinan cabang showroom motor listrik Gesit Siak Kecamatan Tualang. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman melantik dan mengukuhkan pengurus Forum Anak Kabupaten, fasilitator Forum Anak Kabupaten dan Forum Anak Kecamatan se-Kabupaten Siak. Forum Anak adalah wadah partisipasi di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kegiatan anak yang dibina oleh pemerintah. Sebagai sarana aspirasi dan keinginan serta kebutuhan anak dalam proses pembangunan, sehingga melalui Forum Anak ini, pemerintah dapat melihat dan merespon berbagai aspirasi dan kebutuhan anak. Melalui kesempatan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Siak melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman melantik dan mengukuhkan pengurus Forum Anak Kabupaten dan fasilitator Forum Anak Kabupaten, serta Forum Anak Kecamatan se-Kabupaten Siak. Dengan mengharapkan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa, serta memenuhi hak mendengarkan suara, aspirasi, pandangan, kebutuhan, dan keinginan anak-anak di Kabupaten Siak. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 November 2022, atas nama Bupati Siak, saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Dr. Haji Arfan Usman, dengan ini mengukuhkan pengurus Forum Anak Siak dan fasilitator Forum Anak Masa Bakti 2022-2024. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kabupaten Siak yang konon waktu itu namanya BP3AKB ya Pak Sekretaris ya, berdiri pada tahun 2012 kalau tidak salah saya begitu. Dan orang yang pertama menjadi kepala BP3AKB itu adalah orang yang berdiri di depan anak-anak kami semua pada hari ini. Mengapa saya perlu sampaikan ini? Supaya kita sama-sama tahu asal-usul sejarah. Kalau kita tidak tahu dengan sejarah, nanti kita orang yang melupakan sejarah. Ketika itu BP3AKB baru berdiri, baru dibentuk,
pada tahun 2012 bupatinya Bapak Gubernur kita sekarang Pak Haji Samsuar. Setelah dibentuk BP3AKB itu mulailah kita menyusun rencana-rencana kegiatan seluruh yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sehingga pada tahun 2022 semalam, 2022 ya Bu Noni ya, mendapat kota layak anak dengan predikat utama. Selain itu, kegiatan ini diisi dengan rapat koordinasi yang diikuti sebanyak 110 orang yang berasal dari Forum Anak se-Kabupaten Siak. Dan kegiatan ini didasarkan pada peraturan pemerintah pusat dan daerah. Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 3 tahun 2011 tentang partisipasi anak dalam pembangunan. Dan kemudian peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 4 tahun 2011 tentang petunjuk teknis partisipasi anak dalam pembangunan. Kemudian nomor 4 peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang perubahan atas peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 18 tahun 2019 tentang penyelenggaraan forum anak. Yang kelima, peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 9 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Yang keenam, peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 1 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Adapun tujuan dari rapat koordinasi forum anak ini adalah untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, serta sarana minat dan bakat anak. Tim Liputan mengabarkan. Ya saudara, nantikan informasi lainnya di Kabar Siak usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Mari kita terus berjuang dan berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan 3 jurus ampuh. Pertama, mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kedua, mari sukseskan program vaksinasi COVID-19. Ketiga, mari lawan hoax dengan menyebarkan informasi yang benar. Lindungi diri kita dan lindungi keluarga kita dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ikatina SHM Hum, Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara, keluarganya, dan seluruh pengunjung pengadilan. Tolong bantu kami, warga Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitra, panitra pengganti, jurusita, dan seluruh warga Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk tidak menerima tips, sogokan, suap, pemberian, atau janji dalam bentuk apapun juga. Bantu kami untuk menjadi lebih baik. Stop gratifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kecil penuh cerita, keceriaan yang ada hanya gelak dan tawa. Kadang diselingi tangis dan teriakan. Masa kecil menjadi satu kenangan indah, cerita yang tak pernah habis dimakan usia.
Dunia Anak. Setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Senin, Rabu, Jumat dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Siak TV. Kami MTJ Entertainment. Jangan lupa saksikan Siak TV di satelit Telkom 4. Siak TV, bijakan negeri. Terima kasih saudara, Anda masih di Kabar Siak. Saudara, jelang pelaksanaan event internasional balap sepeda Tour de Siak di Kabupaten Siak, pemerintah Kabupaten Siak gelar rapat teknis persiapan seluruh kegiatan Tour de Siak 2022 yang dipimpin langsung Bupati Siak Alfedri. Pelaksanaan event internasional balap sepeda Tour de Siak yang ke-8 kalinya digelar pada tahun 2022 kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Tour de Siak akan berlangsung 1 hingga 4 Desember mendatang dengan 3 etape, Siak Kota, Siak Pekanbaru, dan Kota Pekanbaru. Dalam mempersiapkan keseluruhan kegiatan Tour de Siak di Kabupaten Siak, pemerintah Kabupaten Siak menggelar rapat teknis bersama yang dipimpin langsung Bupati Siak Alfedri, didampingi Asisten 1, Kepala Dinas Pariwisata, dan pihak kepolisian. Kepala Dinas Pariwisata memaparkan terkait teknis kegiatan Tour de Siak dan beberapa OPD juga menyampaikan berbagai hal teknis kesiapan seperti acara, perlengkapan, transportasi, publikasi dan dokumentasi, kesehatan tim medis serta partisipasi di tiap kecamatan yang dilalui pebalap sepeda Tour de Siak. Bupati Siak Alfedri menyampaikan persiapan pelaksanaan Tour de Siak tahun 2022 sudah mencapai 98% dan hanya dilakukan evaluasi untuk hal lainnya. Hari ini tadi baru kita melaksanakan rapat pemantapan persiapan Tour de Siak yang akan dibuka nanti tanggal 1 Desember 2022. Ya, kita berharap nanti dibuka langsung oleh Ketua PBIC, Pak Kapolri, Pak Jenderal Polisi Sigit Sustio Prabowo di Siak. Dan tentu persiapan ini sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Tadi dalam rapat evaluasi ini boleh dikatakan persiapan itu sudah siap untuk pelaksanaan Tour de Siak. Ya, kalau dipresentasikan sekarang boleh dikatakan 98% sudah siap. Hanya pembenahan sedikit-sedikit. Ya. Dan tentu pelaksanaan Tour de Siak nanti diawali juga sebelum tanggal 1 malam ada fun bike. Nah, kami mengajak juga masyarakat Kabupaten Siak ya, untuk kita meramaikan fun bike. Ya, insya Allah hadiahnya juga mantap. Ada sepeda motor listrik lah, ya, sekali promosi otomotif listrik di Kabupaten Siak. Dan setelah dibuka malam, tanggal 1 malam, nah tanggal 2 dimulai etape pertama Siak Circuit Race, dan kemudian juga hari kedua tanggal 3 itu kan dari Siak ke Pekanbaru. Nah, tanggal 4 itu di Pekanbaru dan ditutup nanti di Pekanbaru. Nah, semua panitia, semua tim, termasuk keamanan, kesehatan sudah siap untuk menyukseskan. Nah, kita berharap nanti tanggal 30 paling lambat seluruh tim yang akan mengikuti Tour de Siak, ada 13 tim, 5 tim dari luar negeri dan 8 tim dari dalam negeri, beserta UCI dan PBIC juga sudah datang ke Siak, ya paling lambat tanggal 30. Ke PBIC insya Allah malam sudah sampai. Nah, besok kita akan rapat lengkap bersama PBIC. Kedatangan tim pebalap sepeda Tour de Siak akan tiba di Kabupaten Siak pada Kamis 1 Desember mendatang dan akan ikut memeriahkan seluruh rangkaian acara. Tim Liputan mengabarkan. Saudari, event rutin tahunan Tour de Siak merupakan sport tourism sebagai ajang promosi pariwisata melalui olahraga balap sepeda. Dikatakan Bupati Siak Alfedri, kemeriahan dan semarak event Tour de Siak akan diisi konten-konten seni dan budaya Melayu khas Siak. Nah, tentu kita ingin pada event Tour de Siak ini adalah bagian untuk mempromosikan Kabupaten Siak. Ya,
mempromosikan pariwisata Siak yang kita sebut dengan sport tourism. Ini bagian pada pemasaran pariwisata, sehingga harapan nanti dengan event Tourism Siak yang ini berskala internasional, semakin banyak orang mengenal Siak dan mengenal budaya seni budaya Melayu Siak. Nah, makanya saya sudah sampai ke rapat, ini semua konten-konten dan substansi mata kegiatannya ini banyak bernuansakan seni budaya Melayu. Ya, mulai kedatangan atlet ya di bandara, dan kita sambut dengan nanti bujangan bandara yang pakai baju Melayu. Nah, sampai di Siak kita tepuk tawar di LAM, ada welcome drink ya, gitu kan, dikompangi gitu. Nah, sampai diantar ke hotel, di hotel juga disambut dengan berpakaian Melayu. Ya, ada bunyi-bunyian dan seni budaya Melayu di situ nanti, seni Melayu. Nah, sampai di acara pembukaan. Nah, termasuk juga nanti ada kegiatan hiburan untuk mengisi pada malam-malam hari. Ya, dan itu tetap kita tampilkan seni budaya Melayu, termasuk juga untuk mempromosikan UMKM. Ini saya minta nanti kan supaya dimantapkan persiapannya seperti apa. Intinya ya bagaimana nanti orang lebih mengenal Siak, banyak kunjungan wisata ke Siak ya melalui event Tourism Siak ini, dan tentu inilah akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Saudara, pada kesempatan ini Bupati Siak Alfedri menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Siak untuk turut menyemarakan event internasional Tour de Siak dengan menjadi duta wisata dengan melakukan promosi pada tiap kegiatan Tour de Siak di Kabupaten Siak. Ya, saya Bupati Siak, Dr. Andos Haji Alfedri MSI, mengajak dan menghimbau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Siak, terutama tentunya di Kecamatan Siak dan Mempura, dan yang merupakan etape lintasan Tour de Siak dari Siak, lewat Dayun, Gasip, Lubuk Dalam, dan Kali Cikanan. Mari semua kita menyukseskan dan menyemarakkan Tour de Siak ini di kecamatan kita masing-masing. Ya, mari juga ramai-ramai nanti mengikuti fun bike dan acara pembukaan, dan ini mari sama-sama kita menjadi duta promosi wisata Siak melalui medsos kita, melalui FB, Instagram, dan lain-lain. Ya, kita sama-sama memasarkan ke dunia internasional, sehingga Siak dengan dipromosikan pariwisatanya, Siak bisa lebih maju dan lebih baik di masa akan datang. Ya saudara, event internasional balap sepeda Tour de Siak kembali digelar tahun ini karena sempat tertunda 2 tahun lalu. Dan bagaimana nih event ini berlangsung? Nanti kita akan bahas bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Bapak Tekad Perbatas Setia Dewa STMT. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Informasi terkini dari kejadian dan peristiwa yang baru saja terjadi kami hadirkan dalam Kabar Siak Terkini setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Beragam kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam satu pekan terakhir kami kabarkan dalam Kabar Siak Sepekan. Saksikan Kabar Siak Sepekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Mengabarkan kabar yang patut dikabarkan, terkonfirmasi, terpercaya, dan terdepan. Kami kabarkan di Kabar Siak setiap Senin hingga Jumat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kumpulan informasi dan berita tadi dapat Anda saksikan di Siak TV. Siak TV, bijakkan. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Dikerjakan oleh tangan terampil.
diolah dari ide yang inovatif, melahirkan karya kreatif oleh individu yang produktif. Memang kami coba-coba ya. Coba-coba, tapi ternyata banyak sekali peminatnya karena memang rasanya juga enak. Jadi alhamdulillah sih lumayan menambah penghasilan untuk rumah tangga kami. Usaha kita majukan UMKM menuju UMKM berkelas. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Barat dan 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Siak TV. Nanda lihat apa tuh, Nan? Siak televisi. Lihat di mana? Di YouTube. Oh, ini loh udah ada aplikasinya. Aplikasi apa? Coba buka di Play Store, aplikasi Teras, televisi radio Siak. Televisi radio Siak. Di situ lebih simpel dan lebih praktis, tinggal sekali klik doang udah bisa nonton. Oh, iya ya. Di situ ada live TV-nya, radio, dan berita-berita terkini. Jadi bisa ada dalam satu aplikasi, tapi kita bisa melihat semuanya ya? Iya, lebih simpel dan praktis kan? Iya. Nggak harus di YouTube aja. Berarti lebih memudahkan dong kalau misalnya kita di perjalanan atau di mana aja gitu? Iya. Untuk pengguna Android, jangan lupa download aplikasi Teras, televisi radio Siak melalui Play Store. Kalian dapat menonton siaran langsung, mendengarkan radio, dan membaca informasi-informasi berita terkini. Hanya di aplikasi Teras. Teras, televisi radio Siak. Kami dari JND. Jangan lupa saksikan Siak Televisi di satelit Telkom 4. Siak TV, mantul. Ya saudara, terima kasih masih di Kabar Siak. Event internasional balap sepeda Tour de Siak sempat tertunda 2 tahun lalu akibat adanya pandemi COVID-19. Dan tahun ini 2022, Kabupaten Siak kembali menggelar event tersebut dengan rute lintasan berbeda dari tahun sebelumnya. Di mana di etapa pertama di Siak Kota, kemudian etapa kedua mulai start di Siak dan finish di Pekanbaru, kemudian etapa ketiga di Kota Pekanbaru. Nah, ada apa Tour de Siak tahun 2022 ini? Kita akan bahas bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Bapak Haji Tekad Perbatas Setiadewa STMT. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak sudah hadir di Sama-sama. studio kami. Sama-sama. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Nah, ini jelang event Tour de Siak nih Pak, yang akan berlangsung sebentar lagi ya Pak ya? Insya Allah tanggal 1 Desember nanti. Insya Allah. Ini merupakan sport tourism, event rutin tahunan yang telah diselenggarakan itu udah ke-8 kalinya juga ya Pak ya? Ya.
dari tahun-tahun sebelumnya sukses dilaksanakan, walaupun juga ada kemarin sempat terkendala kabut asap. Betul. Dan juga ada di tahun 2020 kita juga terkendala COVID-19 ya Pak ya. Nah, yang memang menghentikan seluruh kegiatan event yang mendatangkan banyak orang ini, begitu Pak. Nah, tahun ini, di tahun 2022 ini, event Tour de Siak kembali digelar. Seperti apa nih Pak Tour de Siak kita tahun ini, dan dari rute lintasnya juga kan yang dilalui itu sudah berbeda nih. Bagaimana nih Pak, bisa dijelaskan? Ya. Makasih Bu Ici. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan sekilas informasi tentang Tour de Siak tahun 2022. Nah, Tour de Siak tahun 2022 ini yang ke-8 kalinya kita laksanakan. Memang betul Ibu Isi bilang tadi tertunda karena COVID-19 2020-2021. Nah, terakhir kita 2019 pun itu ada 4 etape, tapi tidak bisa sampai etape kita lakukan, cuma 1 etape setengah. Karena yang 2,5 lagi itu terdampak oleh kabut asap saat itu. Kabut asap bencana sebentar. Nah, untuk tahun 2022 ini memang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, karena memang biasanya Tour de Siak itu etapenya berada di Kabupaten Siak. Nah, untuk tahun 2022 ini etapenya memperluas dia sampai ke Kota Pekanbaru. Jadi etape pertama itu Siak City Race. Dalam kota Siak saja ada 5 lap nanti. Ada 5 lap yang kita kelilingi kota Siak ini. Startnya nanti depan istana, finishnya di depan rumah sakit. Siak Kota. Itu lebih kurang. Ini lintasannya nanti kita start depan istana, terus masuk ke balai ini, jalan balai ini, terus kita lewat Turap Kompor 4 sampai SMA 1, terus sampai dekat lapangan tenis, belok kiri, masuk kita Islamic Center, masuk kita ke DPRD, sebelah kantor DPRD kita belok kanan nanti sampai depan Dewan Kesenian, kantor Dewan Kesenian DKS, terus sampai ke Waterpark. Waterpark nanti belok kanan menuju Bundaran Kualian, terus sampai ke Peri Belantik. Peri Belantik masuk ke Pasar Belantik, terus kita belok ke Sabta Teruna. Belok Sabta Teruna nanti kita masuk lagi ke belok Sabta Teruna sampai ke Hotel Grand Royal tuh ya, belok kiri, terus kita lewat Jalan Sarif Ali itu, yang depan kantor camat, tembus nanti ke depan kantor camat, sampai jalan 2 jalur yang dah di Bang PU, belok kanan, terus lewat Jalan Stomo itu sampai Puskesmas Lama, masuk ke istana lagi. Itu lap 1. Ada 4 lap nanti Pak. Di jalan protokol. Ya, jalan protokol. Jadi ada 4 putaran. Yang kelimanya baru kita masuk nanti finish ke Raja Kecil. Dari lap keempat, lap kelimanya di finishnya di Raja Kecil. Kita tak melewati yang seperti lap ketiga keempat. Lap terakhir itu kita nanti finish ke Raja Kecil. Lebih kurang 85 km. Nah, itu hari Jumat. Karena sebelum hari Jumat juga Bu, perlu saya sampaikan juga rangkaian acara dari Tour de Siak ini dimulai nanti hari Kamis tanggal 1 Desember. Paginya kita fun bike. Jadi kita imbau juga seluruh masyarakat Siak, mari sama-sama kita hari Kamis pagi itu melaksanakan bagi yang punya waktu untuk melakukan fun bike, sepeda santai bersama. Alhamdulillah itu nanti ada door prize juga dari pemerintah Kabupaten Siak dan yang lain-lain menjadi sponsor ya, itu pada hari Kamis pagi. Itu dipusatkan di mana tuh Pak? Dipusatkan titiknya, startnya di depan istana. Depan istana startnya itu lebih kurang ada 8 km. Tak jauh. Seperti tadi depan istana, terus ke balai itu belok kiri, kita masuk ke Jalan Turap Kampor 4 juga, nanti tembus SMA 1, belok kanan, masuk ke Islamic Center, belok kita Islamic Center tuh, masuk kita Asrama Haji, putar lagi di U-turn Asrama Haji itu, masuk ke Bundaran Depan Lam, masuk Raja Kecil, lurus sampai Stomo, belok kita lagi ke Simbas Stomo tuh, masuk ke istana lagi. Jadi lebih kurang lebih kurang 8 km. Iya, tak sama dengan Oh, beda. Nah, nantinya Pak itu dihadiri Pak. Siapa yang mengikuti? Ada kita berharap nanti kita sudah menghimbau kepada rekan-rekan atlet yang Tour de Siak itu bisa bergabung bersama-sama kita nanti.
juga nanti Pak Bupati, ya, juga nanti Pak Gubernur kalau memang punya waktu Pak Gubernur kan, begitu juga Pak Kapolda nanti kan, karena ini juga acara ini dapat saya sampaikan juga ini tidak sendiri pemerintah Kabupaten Siak, memang sharing juga sama pemerintah provinsi. Untuk tahun ini berarti Pak? Ya untuk tahun 2022 ini kita sharing sama pemerintah provinsi, makanya lintasnya bertambah, lintasnya bertambah itu. Batuk saya nih, minum dulu. Ya siap Pak, silakan. Ini kalau terlalu banyak merokok juga. Siap. Berarti Pak. Nah, terus hari kedua, nah lintasan kedua. Nah, yang tadi, yang pertama tadi, habis one bag, ya, habis one bag kita parade atlet. Parade atlet itu yang mana nanti seluruh atlet kita ini memperkenalkan dirinya di atas pentas. Di atas pentas memperkenalkan dirinya dari tim-tim mana. Nanti kita kasih cenderamata juga dari pemerintah Kabupaten Siak. Semua semua tim dan atlet. Terus baru kita istirahat. Ya, istirahat sambil nanti tadi itu ada dopres dari fun bag. Terus pada malam harinya, Bu. Pada malam harinya itu kita grand opening. Grand opening dimulai dengan gala dinner. Kita makan bersama dengan seluruh atlet. Atlet yang ikut Tour de Siak, dan ini dapat kita himbau juga kepada seluruh masyarakat Siak. Malam grand opening itu kita mengundang yaitu artis Republik bersama dengan Lebah Begantung. Hiburan rakyat untuk masyarakat umum semuanya. Jadi ada 2 artis ini dari dalam rangka meriahkan Tour de Siak ini, Republik sama Lebah Begantung. Nah, ini malam Jumat itu, Bu. Malam Jumat itu ada serangkaian acara, memang itu udah diatur sama PBC juga. Terus hari besoknya baru kita mulai etape pertama hari Jumat. Habis selesai sholat Jumat jam 13.30 ya siang. Jam 13.30 kita memulaikan etape pertama yang saya sampaikan tadi, lebih kurang 80 Siak City Race. Siak kota saja lebih kurang 85 km. Untuk selanjutnya Pak, di etape kedua kita kemana nih Pak? Etape kedua ini yang berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi etape 2 ini Siak Pekanbaru. Lebih kurang itu 130 km. Jadi Siak Pekanbaru ini melalui rute Siak Dayun, terus kita lanjut ke simpang kilometer 11. Terus via Lubuk Dalam, Kerinci kanan sampai dengan simpang Perak ya. Simpang Perak masuk ke Jalan Lintas Timur, terus sampai Pekanbaru kita nanti masuk di Jalan Haraparaya. Haraparaya kita lurus, nanti flyover Sudirman Haraparaya, kita belok kanan, finishnya di depan kantor gubernur. Berarti ini berbeda nih Pak, tahun dulu kan tidak ada kita sejauh ini ya Pak? Ya, itulah berbedanya Bu. Ini perbedaannya memang. Jadi kita memang ini agak kita juga ada koordinasi, kita didukung penuh oleh pihak keamanan, pihak kepolisian, baik dari Polres maupun dari Polda. Pak Kapolda juga, alhamdulillah kita bersyukur mereka memang dukung penuh untuk pengamanan pelaksanaan Tour de Siak ini, Bu. Kita ada beberapa kali juga rapat sama Pak Kapolda, Pak Gubernur juga. Apakah untuk kedepannya juga kita masih akan memperluas lintasan atau seperti apa Pak? Ya kita berharap memang ini kalau sudah memperluas lintasan, Bu, ini nanti kan ada kebijakan dari provinsi juga. Kalau kita kabupaten mungkin kita kan memang sebelum ini kabupaten, karena memang kemarin ada masukan dari Pak Gubernur nambah lintasan. Kalau udah baik kabupaten itu mungkin harus dikoordinir oleh pihak yang lebih tinggi lagi lah, Pak Gubernur gitu. Artinya Kabupaten Siak tetap punya andil di kita siap, Bu. Label kita tetap Tour de Siak itu tak akan, ya kita berharap lah kan Tour de Siak itu sudah ini sudah UCI, Bu. Perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat, Tour de Siak ini sudah profesional. UCI itu ya Union Cycling International, artinya sudah masuk agenda event internasional, sudah terdaftar, Bu. Jadi yang datang pembalap besok ini bukan pembalap yang ini pembalap yang sudah juara di negaranya. Nah, sudah juara di negaranya, makanya ini ya levelnya sudah internasional lah. Karena memang kalau kita bandingkan dengan Tour de Siak yang sebelumnya kan lebih ramai sebenarnya, Bu. Mungkin saya menilai ini mungkin karena baru kita selesai pandemi Covid,
Sehingga mungkin dari Eropa tuh masih belum masih ragu atau bimbang gitu ya. Makanya ikut sekarang ini kan ada 13 tim, 8 tim dari dalam negeri, 5 tim dari luar negeri. Dari Singapura, Brunei, Filipina, Malaysia, Indonesia. Oke, berarti memang masih Asia aja ya Pak? Asia, masih Asia. Kalau tahun dulu kan ada yang dari Perancis Bu, harus dari Swiss ya. Tapi sekarang ini emang mungkin ya kalau saya kemarin itu melihat baru selesai COVID ini orang belum begitu yakin ya, masih was-was juga ya. Mudah-mudahan ke depan kita tetap serius dan yakin, optimis Indonesia ini lebih diminat oleh internasional. Apa sih Pak sebenarnya tujuan dengan diadakannya event Indonesia ini Pak? Tujuan kita nih Bu sebenarnya pertama ini sebenarnya event pariwisata. Memang dia sport tourism, tapi penekanannya kalau kita melihat ini penekanannya adalah bagaimana bisa Siak ini lebih dikenal di luar. Jadi lebih cenderung kepada promosi wisata. Dengan promosi wisata, dengan nanti event Indonesia ini makin dikenal orang, makin orang datang nama Siak, ini kan tentu kita berharap ini ada dampak juga multiplier effect, terutama untuk kalangan masyarakat kita. Bisa berpengaruh kepada hotel-hotel yang ada di Siak, ada rumah-rumah makan juga, terus pedagang kaki lima kita, UMKM juga Bu. Kita juga buka bazar UMKM sesuai dengan arahan Pak Pati, kita buka bazar juga tadi rapat sama Pak Pati Bu di Pentas Siak Bermadah itu. Jadi kita sediakan juga bazar untuk UMKM yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Siak ini bisa nanti menampilkan ekonomi kreatif atau UMKM yang bisa dijual gitu. Ada dampaknya Pak, yang multiplier effect. Kita berharap multiplier effect tadi. Oke, nanti juga ada nih yang ingin dicapai juga dari pariwisata Kabupaten Siak nih Pak. Siap, tapi ya. nanti kita akan lanjutkan nih Pak pembahasan kita. Tetap di Kabar Siak bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Bapak Tekan Perbatas Setia Dewa. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Ongli, Nanda, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Ongli dan Nanda sudah divaksin? Sudah Pak. Kami sebagai perwakilan generasi muda tentunya kami harus memberikan contoh yang baik. Vaksinasi itu sangat penting karena dengan divaksinasi tubuh kita akan membentuk antibodi yang nantinya akan melawan kalau ada infeksi COVID-19 sehingga kita dapat terhindar dari penyakit COVID-19. Upaya penanganan COVID-19 bukanlah usaha satu orang saja, tetapi usaha bersama untuk Indonesia sehat. Aku sehat, kamu sehat, Indonesia kuat. Ayo, sukseskan vaksinasi COVID-19. 2020 ini. Di atas Medan ini ada kerajaan namanya Sultan Syarif Kasim. Hadirin Bapak Ibu, kita beli. Tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam mengolah ikan khususnya yang diolah dengan cara goreng dan rebus. Menyajikan inspirasi, informasi, dan tips kesehatan bersama narasumber terpercaya, tenaga kesehatan profesional. Tidak bergejala. Siapa tahu yang sedang di sebelah kita sedang terkena COVID, tapi dia tidak bergejala. Dia bisa Fasilitas kesehatan. Kami hadirkan Siak Sehat. Setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Barat dan setiap hari Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Siak TV. Bijakkan Negeri. Program khusus kegiatan pemerintah Kabupaten Siak
Bupati kerja ngantor di kampung. Rencana kami nanti penetapan SKTM itu cukup oleh Kapuskesmas. Melayani lebih dekat, menyerap aspirasi masyarakat. Dengan pengurusannya sangat mudah dan tidak dipersulit. Konsultasi, kemudahan akses pelayanan administrasi yang dilayani langsung kepala daerah bersama instansi terkait. Di Bujang Kampung. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selasa dan Sabtu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Siak TV. Kami MTJ Entertainment. Jangan lupa saksikan Siak TV di satelit Telkom 4. Siak TV, bijakan negeri. Ya, terima kasih saudara, Anda masih di Kabar Siak dan masih di bincang-bincang kita bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Bapak TK Perbatas Setia Dewa STMT, dan membahas tentang ada apa Tour de Siak tahun 2022 ini, Pak. Ya. Kita lanjutkan, mungkin tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sih pelaksanaan Tour de Siak itu. Ya, etapenya tadi, rute lintasannya, begitu kan. Nah, sekarang nih Pak, persiapan apa saja yang telah disiapkan nih Pak untuk mensukseskan Tour de Siak tahun ini? Tadi juga Bapak sudah sebutkan di awal ada parade atlet, fun bike, dan juga apa tadi? Seremoni ya. Pembukaan ada artis ya. Iya, begitu. Persiapannya seperti apa nih Pak? Sampai saat ini H-3 ya Pak? H-3. Ya, dapat kami informasikan Bu, tadi kita tadi juga rapat sama Pak Bupati dengan seluruh panitia pelaksanaan Tour de Siak ini, dan kita juga tadi setelah rapat Pak Bupati juga menyempatkan diri untuk meninjau langsung ke lapangan, ke depan halaman Siak Bermadah, pentas Siak Bermadah. Kita langsung tadi cross check diantaranya kondisi lapangan tadi seperti starting gate ya, start itu pintu start itu sudah dipasang tadi, alhamdulillah. Terus juga tenda bazar juga dah terpasang di lapangan. Terus pentas untuk pendukung rigging pentas utama kita acara itu sedang dipersiapkan. Juga starting gate finishing itu sudah mulai dipasang ya. Segala semua terkait dengan persiapan itu sudah kita siapkan. Termasuk juga seperti tim PBIC, karena kita nih Bu, Tour de Siak ini tidak terlepas dari tim PBIC, pengurus besar ISI pusat. Secara teknis dan detailnya itu sebenarnya yang mengatur adalah tim PBIC pusat. Karena ini agenda eventnya event internasional, profesional, balap sepedanya. Memang alhamdulillah tadi saya dapat informasi karena kita kan ada dua nih Bu, ada panitia di provinsi, ada juga panitia di kabupaten. Panitia provinsi itu memang tadi penekanannya saya dapat informasi mereka sudah melakukan technical meeting juga di provinsi tadi untuk etape ketiga. Karena etape ketiga itu kan di Pekanbaru City Race. Oh, di Pekanbaru. Dia kan ada 3 etape tadi Bu ya, etape 1 Siak City Race, Siak kota saja, terus etape 2 Siak Pekanbaru, etape ketiga pada hari Minggu itu adalah Pekanbaru City Race, lebih kurang 120 km. Nah, jadi saya dapat informasi dari provinsi, bahwasanya tadi sudah dilakukan juga technical meeting sama tim PBIC terkait dengan etape ketiga. Nah, alhamdulillah tadi dapat informasi juga dari staf saya, tim PBIC itu sudah dalam perjalanan menuju ke Siak. Di malam ini Pak Sondi itu berserta tim sudah sampai Siak. Besok kita rapat bersama Pak Bupati, juga minta langsung memimpin rapat sama tim PBIC terkait dengan persiapan final pelaksanaan Tour de Siak ini.
Nah, harapan kita memang pada hari Kamis tanggal 1 itu Bu, itu sudah clear semuanya. Persiapan kita alhamdulillah insya Allah sampai saat ini yang kendala yang berarti belum kita temukan. Nah kan kita penjambutannya di SIA nih Pak, Ya, penjambutan atletnya di SIA dan juga nanti kita ada seremonial grand opening Tour de Siak tahun 2022 juga di SIA, dimeriahkan dengan berbagai hiburan rakyat juga nih Pak. Tentunya ada juga yang hadir Pak di malam pembukaan ini. Siapa aja nih Pak yang bisa hadir nanti di sini? Jadi memang dalam tentatif Bu, dalam tentatif ini kemarin kita masih rencananya kan kita berharap kan Pak Bupati juga berharap, Pak Gubernur juga berharap, yang muka itu kan Ketua Umum PBC. Kebetulan Ketua Umum PBC kita ini adalah Bapak Kapolri, Pak Sigit Listio Prabowo, Pak Jenderal. Jadi memang ini masih tentatif Bu. Kita belum dapat informasi final, ya sama-samalah kita doakan Ketua Umum PBC kita sama-sama nanti bisa membuka acara pada malam grand opening Tour de Siak ini. Pak Kapolri, Ketua Umum, ya ini masih tentatif. Sampai saat ini belum dapat informasi final. Ya mudah-mudahan sama-sama kita doakan bisa nanti Ketua Umum PBC dapat membuka acara grand opening Tour de Siak. Tentunya nanti kan dihadiri oleh Pak Gubernur. Kita juga berharap Pak Kapolda juga ikut hadir, ya kan? Nah, karena memang ini kita juga sharing sama provinsi Bu, pelaksanaan Tour de Siak yang sekarang ini. Untuk dari Kementerian Pariwisata mungkin ada? Kementerian Pariwisata kemarin kita sudah sama Pak Bupati juga langsung kemarin itu kebetulan memang ada waktu Pak Bupati ke Jakarta dan saya juga kebetulan lagi di Jakarta juga, kami mampir ke Kementerian Pariwisata sekaligus silaturahmi sama Mas Menteri Mas Menteri. Terus pada saat itu kita diterima oleh Ibu Direktur Event Nasional dan Internasional. Karena saat itu Mas Menteri tidak berada di tempat, di kantor waktu itu, tapi kami waktu itu dapat Menteri adalah utusan dari Kementerian Pariwisata untuk dapat hadir dalam acara pembukaan Tour de Siak ini. Jadi cukup ramai juga dari ini ya Pak ya? Dari Alhamdulillah. Kita harus semangat Bu. Jadi jalan harus semangat karena memang ini menurut kita ini adalah agenda promosi. Ini agenda promosi, momen promosi kita. Jadi memang Pak Bupati juga cukup serius. Tadi rapat Pak Bupati cukup detail, membahas satu-satu per seksi, panitia itu harus siap, harus semangat, karena ini agenda promosi pariwisata Siak. Nah dari pariwisata Kabupaten Siak sendiri ini Pak, apa sih Pak yang ingin dikenalkan kembali nih Pak dari sport tourism Tour de Siak ini Pak? Ya tentunya melalui sport tourism ini, kita nanti kan bisa mempromosikan destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Siak. Ya, atau potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Siak. Cukup banyak sebenarnya potensi atau destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Siak ini Bu, yang harus kita promosikan lagi, yang harus kita lakukan pemasaran. Nah, tapi jadi melalui event-event ini adalah satu momen, satu wadah kita bisa mempromosi daripada pariwisata yang ada di Kabupaten Siak. Oke Pak. Terakhir Pak, tadi kan dampak dari sport tourism Tour de Siak ini dilaksanakan ini Pak, memang ada bagi masyarakat Kabupaten Siak sendiri kan Pak. Dan apa nih Pak yang ingin dicapai nih Pak dari pariwisata, khusus Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sendiri untuk kedepannya nih Pak? Tentunya kita berharap dengan sport tourism khusus Tour de Siak ini ke depan mungkin bisa lebih banyak lagi tim atlet mendaftar dalam event Tour de Siak ini, mungkin lebih lah daripada yang tahun sekarang, sehingga memang kalau
banyak yang daftar, tentu kan banyak negara yang ikut, ini bisa menjual Kabupaten Siak, khususnya Provinsi Riau umumnya di kancah nasional maupun luar negeri. Karena yang ikut ini juga ada yang nasionalnya, ada dalam negeri. Jadi kan bisa sekaligus mempromosikan Kabupaten Siak ini, khususnya di bidang pariwisata. Jadi ini memang bisa nanti di internasional, bisa juga di nasional dengan tim-tim yang ada yang ikut di dalam negeri ini. Tim kita dari lokal? Ada tim kita lokal, ada tim kita dari namanya BSP. Oke, apa nih Pak harapannya dengan tim lokal? Tentunya kita berharap dengan membawa nama lokal, ya, tim BSP ini ya bisalah nanti bersaing dengan tim dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang lainnya. Oke Pak, terima kasih Pak waktunya sudah berbincang di studio kami tentang Tour de Siak kita tahun ini ya Pak ya. Siap. Sebentar lagi juga akan kita mulai ya Pak. Saya mungkin berharap mengimbau kepada seluruh masyarakat, jangan lupa tuh tanggal 1 Desember itu kita fun bike, malamnya pembukaan Tour de Siak, ada artis Republik dan lebah bergantung. Mari sama-sama kita saksikan dan kita sukseskan acara event Tour de Siak ini supaya image kita positif, pariwisata kita bisa berkembang dan orang tahu tentang Siak lebih luas lagi. Mungkin itu. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nah saudara, demikian bincang-bincang kita dapat Tour de Siak tahun 2022 dan sudah dibahas tuntas tadi bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Bapak Tekad Perbatas Setiadewa STMT. Dan tentunya event sport tourism Tour de Siak ini akan terus membangkitkan pariwisata yang ada di Kabupaten Siak juga, dan sukses acara Tour de Siak di Kabupaten Siak. Saudara, ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Kabar Siak kita kali ini. Saksikan informasi lainnya di YouTube channel Kabar Siak dan Siak TV Official serta fanpage Siak TV News. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Kami dari JND. Jangan lupa saksikan Siak Televisi di satelit Telkom 4. Siak TV, mantul!